Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Isra Farisa. Saya akan melanjutkan penjelasan dari makalah kami, yaitu makalah tentang hak milik tanah. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian E dan F. Bagian E yaitu peralihan hak milik atas tanah. Berdasarkan pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Pengelolaan Tanah menentukan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak yang lain. Kata beralih sini mempunyai arti bahwa hak milik dapat beralih kepada pihak lain karena adanya peristiwa hukum. Dan apabila terjadi peristiwa hukum, yaitu dengan meninggalnya pemegang hak, maka hak milik beralih dari pemegang hak ke ahli warisnya, sehingga ahli waris wajib melakukan pendaftaran peralihan hak karena pewarisan tanah. Adapun kata dialihkan mempunyai arti bahwa hak milik dapat dialihkan karena adanya perbuatan hukum, misalnya jual beli, tukar menukar, dan hibah kepada pihak lain. Salah satu peralihan hak tersebut adalah jual beli tanah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian jual beli. Pertama yaitu jual beli menurut hukum adat. Jual beli tanah merupakan menurut hukum adat, yaitu bersifat kontan atau tunai. Pembayaran harga dan penyerahan haknya dilakukan pada saat yang bersamaan. Jual beli tanah dilakukan di depan kepala adat desa atau misalkan kepala desa, dengan dilakukan di muka masyarakat juga jual beli itu, sehingga jual beli itu terbuka atau secara terang-terangan, supaya di akhir akan menjadi bukti bahwa ketika pemilik tanah ingin menuntut, maka penduduk dan masyarakat desa bisa menjadi saksi. Selanjutnya yaitu menurut Kitab Undang-Undang. Hukum perdata jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan dalam pasal 1457 KUH Perdata. Nah, penyerahan adalah suatu pemindahan barang yang telah dijual dalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli, tertera pada pasal 1476 KUH Perdata. Selanjutnya yaitu ketiga, menurut hukum tanah nasional. UU-PA tidak memberi penjelasan mengenai apa yang dimaksudkan dengan jual beli tanah. Akan tetapi, mengingat bahwa hukum agraris sekarang ini mempunyai sistem dan asas-asas hukum adat, maka pengertian jual beli tanah sekarang diartikan sebagai perbuatan hukum yang berupa penyerahan hak milik, dalam artian penyerahan tanah untuk selama-lamanya oleh penjual kepada pembeli. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian yang terakhir, yaitu bagian F. Terhapusnya hak milik atas tanah. Berdasarkan pasal 27 Undang UU-PA, hapusnya hak milik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tanahnya jatuh kepada negara. Bagian A, karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18. Menurut ketentuan pasal 18 Undang-Undang UU-PA, bahwa untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang. Oke, selanjutnya yaitu pada bagian B, karena penyerahan dengan sukarela oleh pihak pemiliknya. Hapusnya hak milik atas tanah karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya ini berhubungan dengan keputusan Presiden
Nomor 55 Tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksana pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang ketentuan pelaksanaan keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Selanjutnya yang ketiga yaitu karena ditelantarkan. Pengaturan mengenai tanah yang terlantar diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Pada pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 mengatur mengenai kriteria tanah bertelantar yang terlantar, yaitu yang pertama, tanah yang tidak dimanfaatkan atau dipelihara dengan baik. Yang kedua, tanah yang tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan, sifat, atau tujuan dari pemberian haknya tersebut. Yang ketiga yaitu karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan pasal 26 ayat 2. Pasal 21 ayat 3 UU PA mengatur bahwa orang asing yang memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau pencampuran harta perkawinan. Demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya UU PA ini kehilangan warga negaranya, wajib melepaskan hak ini dalam jangka waktu 1 tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Bagian 2 yaitu tanah musnah. Tanah musnah. Istilah musnah dalam hal ini dipahami dalam pengertian yuridis, yaitu secara fisik tanah tersebut tidak dapat dipergunakan secara layak sesuai dengan isi kewenangan haknya. Contohnya tanah yang hilang terkikis erosi sungai maupun pantai. Meskipun secara fisik bidang tanah tersebut masih dapat ditentukan, akan tetapi karena sudah tidak dapat mendukung penggunaannya secara layak, maka haknya hapus menjadi tanah negara. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.